Bab 1011. Apa? Corin hamil? Seru Pamela kaget mendengar ucapan Rosie. Ia segera berdiri dan menghampiri mereka. Jeremy, benarkah? Jeremy tidak mengumumkan kehamilan Corin kepada keluarganya karena khawatir Pamela akan memaksa Corin untuk makan segala macam makanan bergizi. Ia tahu Corin akan terlalu baik untuk ditolak, dan ia akan berakhir dengan nutrisi yang sangat berlebihan. Namun, pada titik ini, ia tak perlu menyembunyikan kabar kehamilannya dari keluarganya. Karena itu, ia mengangguk ke arah Pamela. Hal ini tampaknya membuat Pamela semakin khawatir karena ia tidak hanya mengkhawatirkan nyawa Corin, tetapi juga bayinya yang belum lahir. Tiba-tiba, ia merasakan mual, sesak di dada, dan kesulitan bernapas. Jeremy mengulurkan tangan untuk menenangkan neneknya. Lalu, dengan cemberut, ia berkata kepada Francine, "Kamu bantu nenek ke kursi." Francine menuruti permintaan Pamela tanpa protes, sesuatu yang jarang terjadi. Ia menuntun Pamela ke kursi tunggu untuk beristirahat. Karena tak ingin diinterogasi Jeremy, Rosie pun mengikuti Francine dan Pamela ke kursi tunggu. Setelah berpikir sejenak, ia berkata kepada wanita tua itu, "Jangan khawatir, Nek Pamela. Kemungkinan besar bayi yang dikandung Corin bukan bayi Jeremy." Ia tidak memberiku jawaban langsung ketika aku bertanya siapa ayah bayi itu, jadi kupikir. Tamparan. Rosie ditampar sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, dan telinganya mulai berdenging. Setelah dengingnya berhenti, ia menoleh ke arah orang yang menamparnya dengan mata terbelalak tak percaya. Lukas, kenapa kau memukulku?" Tanyanya tergagap sambil memegang pipinya. Ia tak percaya pria pujaannya tega menamparnya. Ia tahu Lukas mungkin sering bersikap acuh tak acuh, tapi ia tak akan pernah memukul perempuan. Lukas menatap Rosie dengan marah. "Sebaiknya kau perhatikan ucapanmu. Tidakkah menurutmu tidak sopan menjelek-jelekkan orang lain padahal mereka sendiri tidak bisa membela diri?" "Tapi Lukas, kata Rosie sambil menangis. Hanya itu yang bisa ia katakan karena ia tak bisa berkata-kata. Pamela tidak mengerti dan tidak peduli dengan jalinan hubungan yang rumit antara anak-anak itu. Sebaliknya, ia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk berdoa. "Tuhan, tolong jaga Corin dan bayinya. Tuhan, tolong." Saat itu, lampu ruang operasi mati. Dokter yang dahinya basah oleh keringat keluar. Ia melepas masker bedahnya, menggelengkan kepala, dan mendesah. "Maaf, tapi kami sudah melakukan yang terbaik. Operasinya gagal." Pamela langsung pingsan karena terkejut. Nenek, teriak Francine panik. Mata Jeremy melebar kaget, tapi segera berubah kosong. "Apa katamu? Aku tantang kamu untuk mengatakannya sekali lagi." Novel drama. Aura yang dipancarkannya begitu mengancam hingga membuat dokter itu merinding. Sayangnya, dokter itu tidak bisa berbohong. "Maaf, Tuan Holden," ulang dokter itu, "tapi istri Anda dikirim ke sini terlambat." Bab 1012. "Tidak, itu mustahil. Apa yang kau lakukan di luar sini? Seharusnya kau di dalam untuk menyelamatkannya. Kembali ke dalam sekarang juga," raung Jeremy. Ia mencengkeram kerah baju dokter itu dengan histeris. "Sebaiknya kau selamatkan dia sekarang juga, atau aku akan membakar rumah sakit ini sampai rata dengan tanah." Tommy datang untuk menghentikannya. Tuan Jeremy, dokter sudah berusaha sebaik mungkin, dan saya yakin beliau juga tidak ingin ini terjadi. Tolong tenang." Lukas, yang masih syok karena kehilangan Corin, tersadar kembali. Ia menghampiri Jeremy dan mulai memukulnya dengan keras, membuatnya melepaskan sang dokter. "Jeremy, ini salah kita berdua. Seharusnya kita melindunginya. Kita seharusnya memukulnya. Tepat ketika aku akhirnya menemukannya. Aku tidak percaya aku kehilangannya lagi." Di tengah kekacauan itu, Rosie menyelinap keluar ke tangga sehingga dia bisa menelepon Anya. Panggilan itu segera tersambung karena Anya telah menunggu panggilan itu sangat lama. "Apa kabar, Rosie?" "Anya, aku berhasil. Dokter baru saja keluar dan bilang mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menyelamatkan Corin. Wanita itu sudah mati. Kita tidak perlu berurusan dengannya lagi. Akhirnya, kita bisa punya Jeremy dan Lukas untuk diri kita sendiri." Mata Anya berbinar.
Ia begitu bahagia hingga tak bisa berhenti tersenyum. Benarkah? Hebat sekali. Namun, karena ini adalah pertama kalinya Rossi melakukan sesuatu seperti ini, yang secara tidak langsung menyebabkan kematian seseorang, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit bersalah, meskipun orang yang meninggal itu adalah seseorang yang dibencinya. Anya, apa kamu yakin apa yang kita lakukan itu baik-baik saja? Tentu, aku membenci Corin sama sepertimu, tapi menurutku dia tidak pantas mati. Senyum Anya berubah menjadi cemberut ketika mendengar itu. Setelah memikirkannya, akhirnya ia menjawab, Rossi, sebenarnya aku merasa lebih terpukul daripada kamu, tapi sepertinya kita tidak punya pilihan lain. Kita sudah mencoba segalanya untuk membuatnya meninggalkan Jeremy dan Lucas, tapi dia terus muncul. Kalau tidak, itu salahnya. Dia memaksa kita melakukan ini. Kalau kita tidak melakukan ini, kita akan kehilangan segalanya darinya. Anya benar, kalau kita nggak ngapa-ngapain, Corin bakal nganggep kita cuma orang yang gampang diremehin. Lagi pula, salah dia juga Anya terpaksa tinggal di desa, pikir Rossi. Kau benar, Anya, tapi, ada hal lain yang kukhawatirkan. Lucas dan Jeremy curiga aku ada hubungannya dengan kecelakaan Corin karena aku ada di sana bersamanya. Tolong lakukan sesuatu agar mereka berhenti mencurigaiku. Tentu saja, sekarang setelah Corin pergi, aku yakin Jeremy dan Lucas akan memperlakukanku seperti sebelumnya. Tapi, kau harus menceritakan semua detail kejadian hari ini agar aku bisa memberikan penjelasan yang sangat akurat untuk mereka, Rossi. Dengan begini, kecil kemungkinan kau akan terbongkar, novel drama. Rossi mengangguk. Ia mulai menjelaskan secara rinci apa yang terjadi sejak ia bertemu Corin. Koridor rumah sakit penuh bau kematian, bahkan udara yang mereka hirup pun terasa dingin. Pukulan-pukulan Lucas tampaknya telah menyadarkan Jeremy. Jeremy duduk di lantai dengan kepala tertunduk, agar tak seorang pun bisa melihat wajahnya. Lucas, yang tangannya terus gemetar, duduk di sampingnya. Oh, Corin, adikku tersayang. Aku bahkan belum mulai menebus waktu yang hilang, tapi kau sudah pergi. Ia takkan pernah bisa menunjukkan ketulusan hatinya kepada Corin dan membuktikan dirinya sebagai kakak yang cakap saat Corin tiada. Ia takkan pernah bisa menebus semua penderitaan yang dialami Corin semasa kecil. Bab 1013. Mengapa semuanya harus seperti ini? Lucas hanya ingin bertukar tempat dengan Corin. Betapa ia berharap dirinya lah yang tertabrak mobil itu. Saat itu, Rossi, yang baru saja selesai menelepon Anya, datang membawa sebotol air. Karena merasa bersalah, ia tidak berani berada di dekat Jeremy. Ia berjalan melewati Jeremy untuk menghampiri Lucas agar bisa memberikan sebotol air itu kepadanya. Lucas, kamu mau air? Aku tahu kamu sedih atas kematian Corin, tapi ya sudahlah. Semoga lekas sembuh. Lucas melotot padanya. Kenapa kamu masih di sini? Corin pasti aman di rumah kalau bukan karena kamu. Enyahlah. Aku nggak mau lihat wajah munafikmu di sini. Ia melempar botol air itu ke udara. Rossi mundur selangkah karena terkejut. Lucas, apakah Corin sepenting itu bagimu? Tanyanya sambil menangis. Lucas sedang tidak ingin bicara dengannya, jadi dia memperingatkannya. Aku hanya akan memperingatkanmu sekali lagi. Pergilah, atau kalau tidak. Tapi aku tidak ada hubungannya dengan kematian Corin, Lucas. Dia bersikeras berjalan ke gang untuk naik taksi, meskipun aku sudah bilang dia tidak perlu. Kematiannya mungkin lebih berkaitan dengan takdir daripada aku. Takdir. Lucas semakin marah. Diam, sebaiknya kau pergi dari hadapanku sekarang, atau aku akan membuat seluruh keluargamu membayar. Novel drama. Rossi langsung terdiam, tetapi ia tidak pergi. Ia hanya mundur beberapa langkah untuk menunggu Anya, yang sedang dalam perjalanan, datang. Anya akan menjelaskan semuanya kepada Lucas dan Jeremy. Mereka akan melihat bahwa aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian Corin. Tepat pada saat itu, ponsel Jeremy berdering, menandakan ia menerima pesan. Ia tidak mengeluarkan ponselnya. Malahan, ia tetap diam tak bergerak seolah-olah sudah mati. Ponselnya berdering lagi setelah beberapa saat, tetapi ia tidak bergerak sedikit pun untuk memeriksa siapa yang menelepon.
Tak ada yang berarti lagi baginya setelah Corin meninggal. Melihat ini, Tommy mendesah sedih. Ia tahu tak ada yang bisa ia lakukan selain mengawasi Jeremy. Saat lonceng kedua berbunyi, ia menatap Jeremy dan mendesah lagi ketika menyadari Jeremy telah terlepas dari kenyataan. Tiba-tiba, ponselnya juga berdering. Pupil matanya langsung mengecil saat melihat pesan itu. Setelah itu, ia membungkuk untuk membisikkan sesuatu kepada Jeremy ketika suara Anya tiba-tiba terdengar di udara, menyela mereka. Anya berlari, terengah-engah. Ia berjongkok di depan Jeremy dan bertanya dengan cemas, "Jeremy, kamu baik-baik saja?" Jeremy mengabaikannya. Wajahnya setengah tertutup rambutnya, jadi tak seorang pun bisa melihat ekspresinya. Hati Anya sakit melihat Jeremy dalam kondisi seperti itu. "Jeremy, aku datang segera setelah mendengar apa yang terjadi." Oh, Corin yang malang. Dia punya begitu banyak hal untuk dijalani. Jeremy, begitulah hidup. Kau takkan pernah tahu kapan seseorang akan pergi dari bumi selamanya, jadi jangan terlalu bersedih karenanya. Bab 1014. Sementara itu, di bangsal rumah sakit lain, Pamela terbangun dari pingsannya dengan sakit kepala yang hebat. Ia mengerjap beberapa kali untuk mengamati sekelilingnya dan menyadari Greg dan Francine sedang duduk di sampingnya. Francine meraih tangannya dan berkata dengan penuh emosi, "Nenek." Akhirnya nenek bangun. "Nenek hampir membuat aku dan kakek mati ketakutan waktu nenek pingsan." Greg menghela napas lega, lalu mengerutkan kening dan berkata kasar, "Sudah kubilang, seharusnya kau tidak datang ke rumah sakit. Sekarang lihat semua masalah tambahan yang kau timbulkan pada kami." Karena tidak ingin berurusan dengannya, Pamela mengabaikannya. Meskipun tidak ingat mengapa ia pingsan, ia ingat alasan ia datang ke rumah sakit. Dia meraih tangan Francine untuk membantunya berdiri. "Francine, bagaimana kabar Corin dan bayinya sekarang?" Ekspresi Francine perlahan meredup. Ia tidak tahu harus menjawab Pamela bagaimana karena takut neneknya akan pingsan lagi jika ia mengatakan yang sebenarnya. Karena itu, ia meminta bantuan Greg. Greg tahu apa yang dikhawatirkannya, jadi dia sengaja mengejek dan berkata, "Kamu seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri daripada orang lain, dasar orang tua bodoh." Pamela tahu mereka mencoba mengalihkan perhatiannya, jadi dia menggelengkan kepala dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit pusing." "Greg, Francine, tolong jawab pertanyaanku. Bagaimana kabar Corin dan bayinya sekarang? Apa mereka berdua baik-baik saja?" Francine tetap diam. Namun, Greg mendorong Pamela untuk berbaring kembali di tempat tidur. "Sudah cukup. Kamu terlalu lemah untuk mengkhawatirkan orang lain saat ini. Kamu harus istirahat. Dokter akan datang nanti untuk memeriksa jantung dan tekanan darahmu. Kita bisa bicarakan apapun yang kamu mau di rumah setelah dia memberi kita lampu hijau," kata Greg. Pamela mengerutkan kening dan duduk kembali. "Aku paling tahu tubuhku, dan aku bilang aku baik-baik saja. Lagi pula, bagaimana mungkin aku tidak khawatir tentang Corin dan bayinya? Lagi pula, dia kan cucu menantu kita. Belum lagi, bayi yang dikandungnya itu Holden." Greg mengerutkan kening dan sengaja memasang wajah marah. "Bagaimana kau bisa begitu yakin bayi yang dikandungnya adalah bayi Jeremy? Kudengar dia meninggalkan Jeremy untuk beberapa waktu saat kami pergi, lalu dia hamil tak lama setelah kembali. Ayah bayi itu bisa siapa saja. Kau juga berpikir begitu, Francine?" Francine tertegun. Ia tidak ragu bahwa ayah bayi itu adalah Jeremy. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Corin, ia pun menerimanya sebagai saudara iparnya. Jadi sungguh disayangkan ia harus kehilangan Jeremy selamanya. "Aku tahu kakek berusaha membuat nenek membenci Corin agar dia tidak terlalu bersedih atas kematiannya. Tetapi, Francine enggan memfitnah Corin sampai Greg berdeham dan melotot ke arahnya. Ya, Corin memang meninggalkan Jeremy untuk sementara waktu, dan, dia populer di kalangan pria, jadi." Pada akhirnya, Francine memutuskan untuk menuruti apa yang dikatakan Greg demi kesehatan Pamela. "Lihat, sudah kubilang," kata Greg. Bahkan Francine tahu betapa populernya Corin di kalangan pria. Tidak ada jaminan dia tidak main-main dengan pria lain selama sebulan dia meninggalkan rumah. "Kau seharusnya tidak tertipu oleh citranya sebagai gadis baik, tahu. Lagi pula,
kita selalu bisa mencari gadis lain untuk dinikahi Jeremy. Maksudku, siapa yang tidak ingin menjadi Nyonya Holden? Kita juga tidak akan pernah menginginkan cicit. Ekspresi Pamela tiba-tiba berubah. Ia akhirnya menyadari sesuatu. Katakan yang sebenarnya, Corinne sudah mati, kan? Francine terdiam. Sepertinya apapun yang kakek katakan tidak akan menghalangi nenek mengetahui kebenarannya. Greg mengerutkan kening. Kalaupun dia memang begitu, itu tidak ada hubungannya dengan kita karena dia dan Jeremy memang tidak pernah menikah secara resmi. Dia belum benar-benar menjadi menantu perempuan kita. Jadi jangan terlalu emosional padanya. Bab 1015. Ketakutan terburuknya pun terkonfirmasi, dan Pamela mulai histeris. Ia menyibakkan selimut dan turun dari tempat tidur, meskipun Greg dan Francine mencegahnya. Kalau kalian berdua tidak mau memberitahuku, aku akan bertanya sendiri ke dokter. Greg berusaha menghubunginya, tetapi tak banyak yang bisa ia lakukan karena harus menggunakan kursi roda. Maka, ia pun segera memerintahkan, Francine, bawa nenekmu kembali ke sini. Dia tak bisa menemukan kebenarannya. Dokter bilang dia akan kena serangan jantung lagi kalau kena serangan jantung lagi. Francine segera mengejar neneknya, yang bahkan tidak repot-repot memakai sepatunya sebelum ia berlari keluar bangsal rumah sakit. Francine berhasil menyusulnya. Dengan bantuan para pelayan, mereka membawa Pamela kembali ke bangsal rumah sakit. Meskipun wanita tua itu protes. Kematian Corinne telah menjadi fakta yang tidak dapat diubah, jadi satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah memastikan Pamela tidak menderita akibat buruk apapun. Greg segera memanggil dokter untuk memberi Pamela suntikan obat penenang begitu ia kembali ke bangsal. Dengan begitu, Pamela tidak akan terlalu khawatir tentang Corinne. Kembali di ruang tunggu ruang operasi. Anya mencoba menghibur Jeremy, tetapi Jeremy mengabaikannya begitu saja. Jeremy bahkan tidak bergerak ketika Anya menarik atau menyentuhnya. Seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, novel drama. Meskipun Anya gembira atas kematian Corinne, dia tidak dapat menahan rasa khawatir kalau Jeremy akan menjadi gila karena kesedihan. Apa Corinne sepenting itu baginya? Ayolah, mereka baru kenal beberapa bulan, jadi kenapa dia begitu sulit menerima kematian Corinne? Lagi pula, masih banyak ikan di laut. Contohnya aku. Kenapa dia tidak menyukaiku? Lihat aku, Jeremy. Teriak Anya dalam hati. Dia mengguncang tubuhnya lagi. Jeremy, katakan sesuatu. Kau mulai membuatku khawatir. Tetap saja, dia tidak mendapat tanggapan dari Jeremy. Rosie menghampiri. Anya, kenapa kamu tidak membiarkan Jeremy sendiri untuk sementara waktu? Lagi pula, Lucas juga terlihat kurang sehat. Kenapa kamu tidak menghiburnya? Niat Rosie sudah sangat jelas. Karena Jeremy terlalu syok untuk mendengarkan siapapun, ia ingin hanya menyampaikan beberapa hal baik tentang dirinya kepada Lucas agar Lucas tidak terlalu membencinya. Anya mendongak menatap Rosie. Mereka mulai bertukar kata dalam diam melalui tatapan mata mereka. Rosie berharap Anya akan memahaminya dan berbicara dengan Lucas demi dirinya. Namun, yang mengejutkannya, yang ia dapatkan justru tamparan dari Anya. Tamparan. Ini adalah kedua kalinya Rosie ditampar dalam sehari, dan kali ini lebih menyakitkan. Dia menatap sahabatnya dengan tak percaya. Anya, kenapa kamu menamparku? Bab 1016. Anya sangat marah, sampai-sampai ia mulai hiperventilasi. Bahunya naik turun drastis setiap kali ia bernapas. Rosie, aku tahu kau membenci Corinne. Tapi bagaimana kau bisa membuatnya terbunuh? Tanyanya dengan mata memerah. Kita bicara tentang orang sungguhan, hidup, dan bernapas. Belum lagi, dia sedang mengandung 2 nyawa, lenyap begitu saja, dan itu semua gara-gara kau. Sambil memegangi pipinya, Rosie terhuyung mundur. Rasa sakit di hatinya 1000 kali lebih kuat daripada rasa terbakar di wajahnya. Ia menatap Anya dengan tak percaya. Apakah dia baru saja secara terbuka menuduhku membunuh Corinne? Anya, apa? Tapi kenapa? Kukira dia datang untuk membersihkan namaku. Atau ini metode baru yang dia ciptakan untuk menarik orang-orang ke pihaknya. Meski begitu, Rosie yakin Anya tidak akan pernah mengkhianatinya. Karena itu, ia berusaha mencari-cari alasan untuk Anya. Namun,
Lukas langsung menatap tajam ke arah Anya ketika mendengar apa yang dikatakannya. Anya, siapa yang kau bilang membunuh Corin tadi? Novel drama. Anya pura-pura menyeka air matanya tanpa daya. Rosie membuat Corin terbunuh. Gadis bodoh itu memancing Corin ke gang, di mana dia tahu itu titik buta kamera pengawas, agar penjahat yang disewanya bisa menabrak Corin dengan mobilnya. Aku sudah mencoba membujuknya, Lukas. Dan dia berjanji tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti Corin. Dia mengingkari janjinya. Apa Anya baru saja membeberkan aku? Pikir Rosie dengan kaget. Anya, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Tanyanya dengan mata terbelalak tak percaya. Kukira kau sahabatku. Aku percaya padamu. Rosie, kita sudah sahabatan sejak kecil, jadi aku bersedia menerima segala kekuranganmu. Tapi ini keterlaluan. Apa kau tidak tahu membunuh itu salah? Rosie berada di ambang gangguan saraf. Tapi aku melakukannya untukmu, Anya. Aku melakukannya agar kau bisa bersama Jeremy lagi. Bagaimana bisa kau mengkhianatiku di saat seperti ini? Katanya dengan nada putus asa. Anya menarik napas dalam-dalam sementara air mata terus mengalir di pipinya. Kau melakukannya untukku, Rosie. Sudah kukatakan ribuan kali Jeremy dan aku takkan pernah bisa kembali seperti dulu. Itu sebabnya aku terus membujukmu agar tak menyakiti Corin. Kau boleh mencoba berunding dengannya, tapi jangan menyewa seseorang untuk membunuhnya. Apa kau tak belajar apapun dari saat kau dijebloskan ke penjara? Pada saat itulah semua hal yang dikatakan Corin kepada Rosie sore itu kembali terlintas dalam pikirannya. Anya benar-benar pandai berpura-pura menjadi orang yang polos. Dia selalu memanfaatkan rasa sayang orang lain padanya untuk menuruti perintahnya. Bab 1017. Rosie tidak percaya sepatah kata pun yang dikatakan Corin tentang Anya. Lagi pula, untuk apa dia percaya pada Anya, padahal ia sudah besar dan bersahabat dengan Anya. Ia yakin ia yang paling mengenal Anya. Anya mana mungkin mau pakai aku. Dia orang paling baik dan manis yang kukenal. Debat Rosie dalam hati. Namun, ia tak bisa lari dari kenyataan yang terpampang di hadapannya. Kepercayaannya pada Anya hancur total saat itu, novel drama. Teganya kau menusukku dari belakang seperti ini, Anya. Anya tetap tenang. Rosie, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, katanya pura-pura kasihan. Kebenaran akan selalu terungkap pada akhirnya. Kamu mungkin bisa lolos sebentar, tapi tidak selamanya. Cepat atau lambat, polisi akan datang mencarimu, dan kamu mungkin akan mendapat hukuman yang lebih berat karena menyembunyikan kejahatanmu. Rosie, sebaiknya kamu menyerahkan diri sekarang. Hakim mungkin akan memberimu keringanan karena melakukan itu. Rosie tak tahan melihat wajah Anya yang berbohong. Saat itu, ia ingin sekali menyeret Anya bersamanya karena tak mungkin ia bisa menghindar dari menyakiti Corin. Dia melotot tajam ke arahnya. Baiklah. Aku akui aku menyewa penjahat untuk menabrak Corin dengan mobil. Tapi kau, Anya, juga harus menanggung sebagian kesalahannya. Kaulah yang terus-menerus mengatakan betapa jahatnya Corin. Bahkan sebelum kau kembali dari luar negeri, kau terus mengisyaratkanku untuk mencari masalah dengannya. Hari ini pun tidak terkecuali. Kau secara tidak langsung menyuruhku menyingkirkannya. Aku tidak akan melakukannya jika bukan karenamu. Tatapan Lukas berubah sedingin es ketika mendengar apa yang dikatakan Rosie. Tak ada jejak kasih sayang seorang kakak terhadap Anya saat ia menatapnya. Yang ada hanyalah kebencian. Kau juga punya andil dalam hal ini. Tanyanya. Anya menggeleng polos. Tidak, Lukas. Aku tidak. Sungguh tidak. Rosie cuma bilang begitu untuk menjerumuskanku. Rosie terkekeh pelan. Ia tahu ia takkan pernah bisa menyelamatkan citranya di benak Lukas. Karena itu, ia tak lagi takut Lukas akan mengetahui semua perbuatan curang yang ia dan Anya lakukan untuk menyakiti Corin. Kalau aku jatuh, Anya juga ikut jatuh. Pikirnya, ia percaya padanya, tapi akhirnya ia mengkhianatinya. Oh, jangan sok-sok, Anya. Lucunya aku baru sadar betapa hebatnya aktingmu hari ini. Beginilah balasanmu karena menusukku dari belakang. Apa kau bisa bilang kau tidak terlibat dalam kejadian yang menimpa Corin hari ini? Apa kau lupa apa yang kau katakan padaku di telepon? Baiklah,
biar ku ingat kembali. Kau bilang hanya dengan Corin mati kita berdua bisa mendapatkan pria idaman kita. Kau tidak bisa bilang kalau kau tidak sedang menyuruhku menyingkirkannya. Apa yang kau bicarakan, Rosie? Rengek Anya. Kau seharusnya tidak mengarang kebohongan seperti itu tentangku. Kapan aku pernah memintamu untuk menyingkirkan Corin? Malahan, aku ingat betul aku mencoba membujukmu agar tidak menyakitinya lewat telepon. Saat itu, Rosie hanya merasakan kebencian terhadap Anya, yang sebenarnya sudah cukup menjelaskan betapa ia tak pernah membencinya sebelumnya. Dia seharusnya dapat Oscar untuk penampilannya, pikirnya sinis. Malahan, aku mungkin akan percaya padanya kalau saja aku bukan orang yang coba dijebaknya. Merasa tidak ada gunanya lagi berbicara dengan Anya, Rosie mengalihkan perhatiannya kepada Lukas, yang ia tahu tidak akan pernah bisa dinikahinya lagi seumur hidup ini. Lukas, aku menyewa penjahat itu untuk menabrak Corin. Jangan khawatir, aku akan menyerahkan diri nanti. Tapi kuharap kau bisa melihat kebohongan Anya dan percaya padaku saat kukatakan dialah yang memintaku menyingkirkan Corin. Sambil berbicara, ia mengeluarkan ponselnya dan memberikannya kepada Lukas. Sebenarnya, kamu bisa memeriksa riwayat panggilanku kalau tidak percaya. Bab 1018. Kami beberapa kali menelepon hari ini untuk membicarakan cara menyingkirkan Corin, cara membuatnya seolah-olah kami bukan pelakunya, dan cara memastikan dia sudah mati sebelum meminta bantuan, hanya terlibat sejak awal. Bahkan, dialah yang mengajari saya segalanya, jelas Rosie. Lukas mengambil ponsel Rosie dan, setelah memeriksa riwayat panggilan, mencatat banyaknya panggilan telepon yang dilakukan antara kedua gadis itu. Karena itulah, ia mulai lebih mempercayai Rosie daripada Anya. Betapapun kecewanya ia pada Anya, ia tak pernah menyangka Anya begitu kejam. Anya tak hanya menyingkirkan Corin, tetapi juga cukup pintar untuk menyuruh Rosie melakukan semua pekerjaan kotor itu. Lukas memelototi Anya. Bagaimana kau menjelaskan riwayat panggilan kalau kau tidak terlibat, Anya? Apa rencanamu tak ada habisnya? Geram Lukas. Anya ketakutan hingga gemetar. Namun, ia tetap berpura-pura. Sudah kuduga, Lukas. Aku tahu kau lebih suka percaya kata-kata orang lain daripada kata-kataku. Tapi aku bisa menjelaskan riwayat panggilannya, rengeknya sambil menyeka air matanya. Semua panggilan itu hanya aku yang mencoba membujuknya agar tidak menyakiti Corin. Dia berjanji tidak akan melakukan hal bodoh setelah aku lelah berdebat dengannya. Tapi seperti yang kau lihat, dia mengingkari janjinya. Dan panggilan terakhirnya kepadaku adalah untuk memintaku datang ke rumah sakit demi menyelamatkannya setelah kalian semua mulai mencurigainya. Aku bilang padanya aku tidak akan melakukan itu karena akan salah jika aku menyembunyikan kejahatan. Rosie tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Anya. Aku nggak percaya kamu ngomong semua itu dengan muka datar. Kamu coba bujuk aku biar nggak nyakitin Corin. Kayaknya, kamu cuma ngabisin api aja. Kamu nggak sabar nunggu Corin mati biar bisa balikan sama Jeremy. Anya menatap Rosie dengan kecewa. Rosie, apa kau harus menyeretku ke bawah? Lagi pula, riwayat panggilan saja tidak cukup bukti untuk mengatakan aku terlibat dalam perencanaannya. Lagi pula, kau bisa saja berbohong tentang apa yang kita bicarakan di telepon. Rosie mendengus. Aku juga bisa bilang begitu tentangmu. Anya mendesah. Disitulah kau salah, Rosie, katanya sedih. Aku punya buktinya, novel drama. Rosie terkejut. Kamu punya bukti. Bukti apa? Berhenti bohong, Anya. Anya terisak sedih dan menyeka air matanya sebelum mengeluarkan ponsel dari saku. Aku tidak bohong. Aku punya buktinya, dan ada di ponselku. Rosie mengerutkan kening bingung. Lalu apa itu? Jangan bilang itu riwayat panggilan juga. Tidak, aku diam-diam merekam semua percakapan telepon kita. Aku tidak pernah berniat menggunakannya, tapi kau membuatku tidak punya pilihan, Rosie. Kau merekam semua percakapan kita. Rosie mulai mengingat kembali semua yang dia katakan selama panggilan telepon. Wah, itu lebih baik lagi. Semua orang bisa mendengar sendiri siapa di antara kita berdua yang mengatakan yang sebenarnya. Rosie merebut ponsel Anya dari tangannya. Ia memutar rekaman itu dengan volume penuh. Dengarkan ini, Lukas. Nanti kau akan tahu, Anya lah yang mengajariku cara menyingkirkan Corin.
Rekamannya awalnya biasa saja, hanya obrolan biasa antara dua sahabat, tapi kemudian. Bab 1019. Percakapan antara Rossi dan Anya berubah arah. Dalam rekaman audio, Anya mencoba membujuk Rossi agar tidak menyakiti Corinne dan mengatakan hal-hal seolah-olah ia telah memaafkannya karena telah mencuri Jeremy. Namun, Rossi terus-menerus mengutuk Corinne dan mengatakan bahwa ia pantas mati. Menjelang akhir panggilan terakhir, Rossi bahkan menjelaskan bagaimana dia mendapati penjahat itu bersedia menabrak Corinne untuk sejumlah pembayaran sebelum memohon Anya untuk datang ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Anehnya, setiap kata yang diucapkan Rossi dalam rekaman itu berasal dari mulutnya sendiri, tetapi jelas urutannya salah. Terlebih lagi, ia yakin banyak hal yang diucapkan Anya kemudian ditambahkan ke dalam rekaman karena ia tidak pernah mendengar Anya mengucapkan semua itu kepadanya selama percakapan telepon mereka. Dengan demikian, rekaman itu hanya mengonfirmasi apa yang dikatakan Anya, bahwa ia mencoba membujuk Rossi agar tidak menyakiti Corinne. Bagaimana Rossi bersikeras menyingkirkan Corinne, dan, akhirnya, Rossi meminta bantuan Anya untuk membersihkan namanya. Setelah rekaman selesai diputar, Lukas memelototi Rossi. Apa yang Corinne lakukan padamu sampai kau pantas mendapatkan ini? Kenapa? Kenapa kau membunuhnya? Tanyanya sambil menggertakkan gigi. Rossi begitu terkejut hingga dia hanya bisa menatap kosong ke arah Lukas. Bagaimana ini bisa terjadi? Anya pasti sudah merencanakan semuanya akan berakhir seperti ini. Pikir Rossi. Dia benar. Anya diam-diam merekam semua panggilan telepon mereka sejak dulu dan menghapus bagian di mana Rossi mengumpat Corinne untuk ditambahkan ke rekaman yang dia gunakan beberapa detik sebelumnya. Hahaha, Corinne selama ini jujur. Anya nggak pernah menganggapku teman. Aku cuma alat buat dia. Aku nggak percaya aku bisa tertipu oleh kepolosannya selama bertahun-tahun ini. Rossi tahu ia sudah tamat. Ia pun ambruk ke lantai sambil histeris. Bisa-bisanya kau lakukan ini padaku, Anya. Aku lebih percaya padamu daripada keluargaku. Aku menganggapmu orang terpenting dalam hidupku. Aku melakukan semua yang kau minta hanya untuk membuatmu bahagia. Anya mengubah ekspresi wajahnya menjadi sedih. Rossi, kalau kamu benar-benar sahabatku, kamu tidak akan mencoba menjatuhkanku. Sahabat tidak melakukan itu satu sama lain. Kamu selalu membenci Corinne, tapi kecemburuanmu pasti mendorongmu untuk menyingkirkannya setelah kamu mengira ada sesuatu yang terjadi antara dia dan Lukas. Kaulah yang bilang Lukas ayah bayinya. Teriak Rossi histeris. Bagaimana kau bisa bilang semua ini salah paham? Aku bahkan tidak akan tahu Corinne hamil kalau kau tidak memberitahuku. Kau melakukan ini hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Kau benar-benar jalang, Anya. Kau membodohi kami semua dengan tindakan polosmu. Kau. Anya tak mau repot-repot mendengarkan apa yang dikatakan Anya yang histeris itu. Sebaliknya, ia merasa lebih penting memastikan Lukas mempercayainya. Maka, ia menoleh ke arahnya dan berkata, Lukas, aku tahu Corinne dan aku tidak terlalu akur di masa lalu. Aku juga pernah melakukan beberapa hal buruk padanya, aku tahu. Tapi aku tidak pernah berharap dia mati. Paling-paling, aku hanya berharap kalian semua berhenti menyukainya. Lukas, kau mengerti maksudku, kan? Ya, aku tidak selugu yang kukatakan pada kalian semua, tapi aku juga tidak sekejam atau sekejam itu untuk menginginkan kematian seseorang. Lukas menatapnya dengan dingin. Ia tidak berkata apa-apa, jadi sulit dipastikan apakah ia mempercayai apa yang dikatakannya. Detik demi detik berlalu, tetapi ia tetap diam. Akhirnya, ia menoleh ke arah Rossi. Apakah kamu akan menyerahkan diri atau haruskah aku menyeretmu ke kantor polisi? Tanyanya sambil melotot penuh kebencian padanya. Rossi menggeleng histeris sementara air mata kesedihan mengalir di pipinya. Ia tak rela menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Pada saat itu, Jeremy tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin, dia tidak perlu menyerahkan diri. Bab 1020. Pupil mata Lukas mengecil. Jadi dia akhirnya hidup kembali, pikirnya sambil menatap Jeremy. Tapi apa maksudnya Rossi tidak perlu menyerahkan diri? Jeremy mengangkat kepalanya sedikit untuk menatap Rossi. Tatapannya kosong, namun intensitas tatapannya mampu membunuh hanya dengan sekali pandang. Ia perlahan berjalan mendekati Rossi,
yang duduk di lantai. Sesampainya di sana, ia membungkuk dan mencengkeram kerah bajunya. Akan kubuat dia membayarnya dengan nyawanya. Raungnya sebelum menyeretnya ke ujung koridor. Jantung Anya hampir copot saat melihat betapa mengerikannya Jeremy. Namun, rasa takutnya segera terobati oleh rasa lega begitu ia menyadari bahwa ia aman. Sebenarnya, menyingkirkan Rossi justru menguntungkannya karena ia tidak perlu khawatir Rossi akan bersaksi melawannya di kemudian hari. Lukas memperhatikan Jeremy, yang jelas-jelas sedang tidak waras, menyeret Rossi pergi. Seandainya ia mengerti perasaan Jeremy saat itu, ia tidak bisa membiarkan Jeremy melakukan kejahatan. Lagi pula, Corin juga tidak ingin Jeremy membunuh seseorang karena dirinya. Maka, Lukas pun mulai mengejar mereka. Tidak, Jeremy. Jangan bertindak gegabah. Biarkan hukum yang memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Serunya dalam hati. Ia berharap bisa sampai di sana tepat waktu untuk mencegah Jeremy membunuh Rossi. Anya tersenyum lega ketika melihat Lukas dan Jeremy sudah pergi. Suasana hatinya memang sudah baik setelah menyingkirkan Corin, tetapi suasana hatinya baru membaik setelah tahu Rossi juga akan pergi. Lagi pula, ia tidak perlu khawatir Rossi akan membalas dendam padanya di kemudian hari. Sekarang mereka semua sudah pergi, akhirnya aku bisa melihat Corin. Harus kuakui perempuan itu lebih cantik dariku bahkan tanpa riasan, tapi tertabrak mobil seharusnya wajahnya rusak, kan? Pikirnya. Ia hendak mendorong pintu hingga terbuka ketika pintu itu terbuka dari dalam. Beberapa perawat sedang mendorong mayat yang ditutupi kain putih keluar dari ruang operasi. Salah satu dari mereka mengerutkan kening ketika melihat Anya menghalangi jalan mereka. Maaf, Nona, tapi bisakah Anda minggir? Kita harus segera membawa pasien yang sudah meninggal ini ke kamar mayat. Mendengar kata-kata, pasien meninggal, Anya langsung teringat Corin. Ia melirik penasaran ke arah mayat yang terbaring di berangkar, tetapi kain putih yang menutupinya membuatnya mustahil untuk mengenali siapa dia. Permisi, suster, tetapi apakah pasien meninggal yang Anda bawa ke kamar mayat bernama Corin Carew? Tanyanya. Perawat itu mengangguk. Ya, apakah Anda keluarganya? Anya menggeleng. Tidak, tapi aku kenal dia. Bolehkah aku bicara sebentar dengannya? Kau tahu, untuk mengucapkan selamat tinggal. Tentu saja, tapi kita tidak bisa membiarkannya tinggal di ruang operasi lebih lama lagi karena pasien lain akan segera membutuhkannya. Oh, bagaimana kalau kau ikut kami ke kamar mayat? Kalau kau merasa tempat itu terlalu menakutkan, kau bisa mengucapkan selamat tinggal terakhirmu padanya saat pemakaman, novel drama. Anya menggeleng cepat. Tidak, kamar mayatnya baik-baik saja. Dia orang penting bagiku, jadi aku ingin menghabiskan sedikit waktu yang kita miliki bersama sebelum dia dimakamkan. Perawat itu tersentuh oleh ketulusan hati dan keberanian Anya. Mereka pasti teman baik, pikirnya. Baiklah kalau begitu. Silakan ikuti kami ke sini, katanya. Para perawat kemudian mendorong mayat Corin ke kamar mayat dengan Anya mengikuti dari belakang. Di kamar mayat, udaranya dingin sekali. Pendingin udara dinyalakan kencang-kencang agar mayat-mayat tidak membusuk.